6 rakaat sholat setelah maghrib itu pahalanya setara dengan 12 tahun ibadah tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kenalkan sama saya pastinya, saya Abdul Haris yang alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi host di podcast Cekku, Cerita Kehidupan. Alhamdulillah kita sudah masuk ke episode 10 loh teman-teman. Kan main. Masya Allahnya, kita langsung dibersamai langsung sama Gerunda Kiai Haji Ustadz Yusuf Mansur. Masya Allah, alhamdulillah Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai. Baik. Kaifal hal Kiai? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, Masya Allah. Asallahu ayyatiyakum as-sihah wal afiyah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kiai, by the way, sekarang lagi sibuk apa nih Kiai? Banyak ya. Kalau dijabarin 3 jilid ini. Wah, Masya Allah. So sibuk ya. karena aku saya pernah lihat di IG, Kiai pernah ke Mande Kiai. Ke Padang. Ya Padang. Betul, itu lokasi kampung Quran kita. Nah, alhamdulillah. Mande. Asli situ? Iya benar Kiai. Wah, harus orang pantai dia. Jadi orang Padang nih, orang Padang. Iya. Baik Kiai. Jadi kesibukan sekarang apa nih Kiai? Ya, ngurusin pesantren, keliling rumah-rumah tahfiz, keliling cabang-cabang, Masya Allah. dakwah, ceramah, rapat sana rapat sini. Sisanya apa ya? Tetap bukan sisa ya. Lagi nuntasin tafsir tadabbur. Masya Allah. 30 juz. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik. Nih Haris nih kori dia. Jadi kalau dia nggak ngaji nggak lucu. Terus ngaji lurus. Baik ya, insya Allah. 185, 186. 185, 186. Saya jadi hostnya. Baik, alhamdulillah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Masya Allah. Sadaqallahul azim. 2 tulis. Syahrul Ramadan itu syahrul Quran sama syahrul doa. Syahrul Quran, syahrul doa. Banyakin baca Quran, baik ayat maupun terjemahnya. Ya, yang jangan cuma ayatnya nih, tapi terjemahnya kita daburi sebisanya. Kemudian habis-habisan doa. Doanya apa ya, Ki? Ya bahasa Indonesia aja, yang belum berjodoh, yang belum punya anak, yang belum punya rumah.
Amin. Yang belum haji-haji, yang sakit Amin. sehat, punya utang beres utangnya, yang hina mulia, susah senang, ya, yang sempit luas. Pokoknya doa. Termasuk jangan lupa minta hidayah, ampunan gitu. Itu syahrul siyam atau syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu syahrul Quran sama syahrul Syahrul doa. doa. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Kiai. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa barik alaihi. Alhamdulillah. Nah, sahabat, kali ini karena kita akan mendekati bulan Ramadan, yuk langsung aja kita tanyain ke Kiai seputar dahsyatnya Ramadan dan apa aja yang bisa kita lakukan nanti di bulan mulia tersebut. Yuk, let's go. Baik, Afwan Kiai, izin tanya Kiai. Sebenarnya apa yang membuat Ramadan itu dahsyat, Kiai? Ya, tadi ayatnya udah dibaca. Iya. Di antaranya adalah diturunkan Quran. Dan Quran itu kan lebih hebat daripada semesta raya. Padahal semesta raya ini aja udah hebat sekali. Semesta raya ini hebat sekali. Dari umur misalnya. Umur dunia yang diketahui oleh ilmuwan. Ya, ini umurnya udah kurang lebih 13-14 miliar tahun. Terus Quran lebih tua daripada umur semesta. Bila semesta ini luasnya kayak gini, satu galaksi Bima Sakti aja luasnya ampun-ampunan. Ya, 200-300 miliar planet seperti matahari dan bumi. Mengisi galaksi namanya Milky Way, galaksi Bima Sakti. Dan satu semesta yang diketahui saja itu udah 300 miliar galaksi. Luas sekali. Quran lebih luas. Terus kalau misalkan semesta ini adalah berkah buat umat manusia. Ya, semesta ini adalah rahmat Allah buat umat manusia. Misalnya, tahu nggak penyu? Penyu laut. Semacam kura-kura, Kiai. Ya emang kura-kura. Nah, dia kan punya baju zirah. Iya, Kiai. Punya tempurung. Iya. Nah, tempurung itu makanannya kalsium dan fosfor. Dan itu adanya misalkan di ocean, di laut, dan di dasar. Ya. Salah satunya dari lamun. Lamun tuh kayak ilalang yang di luar, ya, di darat, tapi ini di laut. Nah, lamun ini si daun yang dimakan nanti sama si penyu, ini mengandung kalsium dan fosfor. Yang kalsium dan fosfor ini disuplai oleh inti matahari. Coba itu. Dalam, Geng. Jaraknya coba. Dari semesta raya paling ujung, intinya semesta untuk galaksi Milky Way, Bima Sakti, sampai ke dasar laut. Menjadi barokah buat si penyu dan barokah buat kita-kita. Baru satu. Baru satu. Lalu Quran lebih barokah daripada itu. Artinya kalau matahari bisa memberikan kehidupan, maka Quran more than that. Quran lebih daripada itu. Kalau saya punya pohon anggrek ya, bunga kembang anggrek. Itu luar biasa loh. Itu ada lebah jantan, iya, yang kalau mau ngegoda lebah betina, oke? Iya, oke. Ini Haris belum punya pengalaman kayaknya nih. Udah nikah, Kiai. Oh, udah nikah. Udah ya? Udah, alhamdulillah, Kiai. Alhamdulillah. Yang belum punya pengalaman nih, si lebah jantan perlu madu. Iya, Kiai. Perlu parfum. Parfum? Ya, si lebah jantan ini perlu parfum. Special oil yang mengetrek si betina. Nah, parfum itu diproduksi salah satu oleh anggrek. Nah, anggrek ini nanti akan berkelopak, terus salah satu kelopaknya berbentuk ember. Nah, terus netes dari si oil ini, dari si anggrek ini, oil netes tes ke si ember kelopak ini, ya, yang kemudian membuat si lebah jantan itu menceburkan dirinya ke situ, karena dia supaya berlumur parfum. Baik.
Yang jadi masalah si lebah ini akhirnya nggak bisa keluar karena licin dan berat, nggak bisa terbang. Dia bisa keluar harus pelan-pelan sekali lewat satu jalan saja yang disiapkan oleh anggrek ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu jalan ini nggak ada jalan lain dan nggak bisa terbang. Dia harus ngesot nih si lebah jantan. Harus bener-bener gitu kayak orang ngelewatin goa yang nggak bisa muat badannya kecuali ngepres gitu. Baik, Kiai. Jadi si parfum ini nempel sama dia punya body. Nah, jarak durasi yang kalau kelihatan kasat mata kan kecil banget tuh anggrek. Tapi durasi dia untuk bisa keluar dari ember ke lubang-lubang sampai keluar, itu durasinya mencukupi si anggrek menitipkan serbuk sari. Masya Allah. Di badannya si lebah jantan, sehingga begitu keluar serbuk sari ini kemudian membuat floranya menjadi berwarna-warni. Masya Allah. Nah, kalau kemudian alamnya aja udah kayak begitu, Quran akan lebih bisa membuat kita berwarna-warni. Oh dahsyat ini Ramadan ini, bulannya Quran ini, turun Quran. Makanya kita harus hatam lah paling nggak tetap 30 juz. Tapi kita juga ngatamin terjemahnya. Buat yang belum pernah ngatamin seumur hidup, hatamin. Dan doa habis-habisan. Misalnya dia punya utang, ya udah ya Allah lunasin utang. Terus 1000 kali doanya. Ya Allah lunas utang, ya Allah lunas utang, ya Allah lunas utang. Buat mereka yang belum punya anak, ya Allah mudah-mudahan saya punya anak, ya Allah mudah-mudahan saya punya anak 1000 kali gitu. Masya Allah. Ya habis-habisan, jangan sekali udah gitu. 1000 kali, kalau perlu doanya dalam sujud. Karena itu syahrul Ramadan itu adalah syahrul Quran sama syahrul doa. Terus Kiai, gimana cara kita mendapatkan kasih sayangnya Allah sepanjang bulan Ramadan itu? Diminta disayang lah. Iya minta disayang. Gimana coba cara supaya saya sayang ya? Bilang minta disayang dengan cara misalkan kita menggoda Allah. Menggoda Allah. Iyalah merayu dia. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Panggil itu. Kayak kita yang ngegoda orang tua. Mama. Nah, Masya Allah iya. Cakep deh. Masya Allah. Langsung tuh bilang aja lo pengen jajan. Baik. Minta supaya disayang. Karena upaya apapun dari kita ya harus dari dia sendiri, harus dari Allah. Gitu. Tentu kita juga harus menjaga diri supaya tetap disayang, nggak dimurkai. Gitu. Begitu sahabat ya, Masya Allah. Jadi kita harus rayu Allah dulu. Kalau kita mau mendapatkan kasih sayangnya Allah di sepanjang bulan Ramadan dan di luar itu juga Kiai. Iya. Baik, kemudian Kiai, apakah Kiai punya amalan rahasia kah? Gak ada, Quran aja. Al-Quran aja kah? Saya mah Quran aja. Quran aja. Sampai penghias Qiyamul Lail kan juga Quran. Jadi kita Qiyamul Lail kan pakai Quran. Iya Kiai. Kita sholat taraweh, di dalam taraweh itu kan baca Quran. Baca Al-Quran. Iya. Jadi sebenarnya di Ramadan itu di dalam dan di luar sholat Quran. Quran ada di dalam dan ada di luar sholat. Nah, seutama-utamanya memang tetap di dalam sholat. Baik. Karena kalau kita ngatamin Quran di dalam sholat ataupun membaca surat-surat pilihan, ayat-ayat pendek di dalam sholat itu 100 kali bedanya. Kalau kita baca di luar sholat. Nah makanya tarawih yang cakep itu tarawih yang 1 juz. Enteng loh sebenarnya. Enggak, itu enggak berat. Berat itu kalau imamnya kelamaan, bengek suaranya, sound systemnya juga krok. Nah, ini kalau imamnya anak-anak santri Darul Quran, Masya Allah, yang ada dia nambah. Ya, kalau santrinya imamnya nih santri-santri Darul Quran, tilawahnya enak, anaknya wangi, cakep parasnya, akhlaknya juga bagus. Ya kayak Haris lah gitu. Malah nanya lain, Ustadz besok masih di sini kan? Gitu. Nggak berasa tuh padahal selesainya jam 10 gitu. Ya artinya ya tetap perlu
suasana dibangun. Nah kalau kita bisa tuh qiyamul lail 1 juz, waduh Masya Allah. Dan enteng 1 juz itu. Kebanyakan dari sahabat kita kan juga bekerja kayak gimana? Ya di waktu Ramadan ini gini ya, kita mau kayak apapun ngebut nih, kalau lebarannya nggak kira-kira nggak cukup juga gitu. Kita lebarannya banyak maunya, iya nggak cukup juga, mau tembus sampai malam takbiran juga nyari duit. Makanya penting kan ilmu cukup. Kayak dagang ya udah cukup sampai jam 10 aja misalkan gitu. Kalau keluarnya sore nih, kenapa ya besok nyaur. Jangan ditembusin sampai pagi. Terus kalau kerja udah dari pagi, ya kalau bisa kita jam-jam 3:30 udah mengarah pulang. Supaya kemudian buka puasa sama orang rumah. Ya udah 11 bulan kita sama yang lain, masa bulan-bulan Ramadan sama yang lain juga kan begitu. Dan juga kebijakan kantor kan sekarang juga bagus. Kalau bisa pulang cepat ya silakan aja. Oh iya, betul ya. Iya benar. Rata-rata begitu, kecuali yang memang terkait sama pelayanan publik ya, yang mungkin tidak bisa digantikan gitu. Ya mau diapain gitu. Tapi selama bisa diatur, atur aja. Baik. Terus kayak aku nih, kayak aku baru nikah ya, sekitar 3 tahun. 3 tahun baru ya? Terus apa sih namanya, gimana kita membimbing istri dan anak agar bisa maksimal ibadahnya di dari kita dulu sebenarnya. Dari kitanya nih yang membimbing diri kita, sehingga memancarkan bimbingan itu, cahaya itu kepada istri. Nanti kalau ada anak-anak, mana anak. Dari kita siapa aja? Gimana Ki? Aku juga merasa ya kitanya dulu lah pokoknya. Kitanya dulu, misalkan habis subuh kita nggak tidur, kita baca Quran. Nanti ngikut. Lingkungan ngikut. Kita tidur ikut tidur juga yang lain. Gitu. Kita ngomongin orang ikut ngomongin orang. Aduh bahaya. Tapi kita bilang, papa nggak suka ngomongin orang. Ya pada nggak ngomongin orang. Nah, habis itu kemudian tarbiyahi. Kita memberi tarbiyah, kita mendidik. Tetap selain sama contoh, kita gua kasih tahu. Ini loh yang dikerjakan tadi ini. Ini loh yang dihindari tadi ini. Baik. Alhamdulillah. Kemudian amalan yang harus kita lakukan supaya dapat Lailatul Qadar, kan di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar Ki. Iya, saya tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah, taufik, ilmu dan kemampuan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi saran saya kepada teman-teman dari sekarang ini sebelum masuk Ramadan, bukan cuma minta nyampe Ramadan, tapi dapat Lailatul Qadar. Mampu, bisa, cakap, maksudnya itu siap gitu loh menyambut Lailatul Qadar. Ya, kan adanya di mana dirahasiakan. Iya. Nah, cuma dikasih tahu clue-cluenya kan. Malam-malam ganjil di 10 terakhir. Maka saya suka cerewet sama teman-teman. Ayo sholat 6 rakaat habis sholat maghrib. Cerewet tuh saya tuh. Sering ngingetin di grup, di WA, di status, di Instagram, di TikTok, Facebook. Sering ngingetin. Ayo sholat 6 rakaat setelah maghrib. Termasuk nanti belum puasa walaupun waktunya sempit. Toh nggak ada kewajiban baca ayat yang panjang-panjang. Pendek juga nggak apa-apa. 6 rakaat sholat setelah maghrib. Itu pahalanya setara dengan 12 tahun ibadah tanpa henti. Di hadis yang lain meski dhaif itu 50 tahun. 50 tahun. Jadi cuman sholat nih dalam tanda petik, cuman kan nggak boleh ya, sholat kan nggak ada ukurannya juga. Iya. Tapi 6 rakaat saja itu setara dengan 12 tahun. Jadi kalau teman-teman sholat selama seminggu 7 hari kan 84 tahun. Iya. Kalau Lailatul Qadar berapa tahun?
1000. 1000 bulan. 1000 bulan. Setara dengan berapa? 83 tahun. 83 Nah tahun. ini 7 hari setara dengan 84 tahun. Hampir sama. Lebih. Waktu Lailatul Qadar nggak diketahui. Iya. Tapi kalau habis maghrib ya udah pasti habis maghrib. Nah itu kalau 12. Kalau diganjarnya 50 tahun. Hanya 2 kali doang. 2 hari melaksanakan sholat sunat awabin, namanya awabin. Oh, jadi sholat awabin namanya. Ya, Kiai. 6 rakaat habis sholat maghrib. Kalau teman-teman sudah sholat ba'diyah 2 rakaat, berarti tinggal 4 rakaat lagi. 2-2. Dua-dua. Kan teman-teman pasti ba'diyah kan? Iya. Insya Allah lah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, tinggal tambah 2-2 lagi. 2-2 itu bisa sholat tobat, bisa sholat hajat. Atau bisa awabin dua-duanya. Atau bisa birrul walidain. Gitu. Baik. Macam-macam. Jadi banyak cara gitu. Nah kalau kemudian teman-teman bisa istiqomah melaksanakan sholat awabin tadi saya bilang 7 hari saja. Itu secara durasi udah ngalang-ngalain Lailatul Qadar tuh durasi ya. Iya, okay. Bukan ngalahin bobot. Bobot kan ya pastinya Lailatul Qadar lebih hebat lah. Karena kan itu dimuat di dalam Quran toh. Baik. Surah Al-Qadar. Nah, tapi jangan lupa buat orang-orang kayak kita gitu kan. Oh iya juga ya. Lailatul Qadar 1000 bulan. 83 tahun. Ini 7 hari 84 tahun. Kalau 10 hari 120 tahun. Kalau yang diganjar 50 tahun, 10 hari 500 tahun. Dan kita penting amalan kayak begini. Kenapa penting amalan kayak begini? Ya. Ini kalau kameramen mati sekarang, umpama nih mati sekarang nih kameramen. Ya, asal tahu aja. Kan kiamat nggak ada yang tahu kapan. Iya, okay. Iya nggak? Kan bisa kameramen duluan, bisa saya belakangan kan. Ya. Jadi kalau kita mati nih hari, sedangkan kiamat masih belum tahu kapan datangnya, berarti kan kita masih di kuburan. Sampai nanti kiamat datang. Betul nggak? Sedangkan asal tahu aja, matahari secara teknologi umurnya masih 5 miliar tahun. Umur matahari ini, si fotonnya ini inti matahari, itu nanti bisa redup lama-lama habis lalu kemudian nggak ada lagi matahari itu 5 miliar tahun lagi umurnya. Berarti kalau lu mati sekarang di dalam kuburan 5 miliar tahun lo. Apa bekalnya gitu? Ih bekalnya apaan? Iya. Panjang sekali itu perjalanan. Baik. Kira-kira nih yang mati 1000 tahun yang lalu. Juga di kuburan dia mesti punya bekal 1000 tahun. Nah kejar tuh amal-amal kayak gitu termasuk di Ramadan. Karena Ramadan itu sholat sunnah kayak wajib dia. Jadi sekali kita ngegas, wut gitu. Pahalanya langsung kayak apa tahu. Subhanallah. Sayanglah kalau emang nanti kita diizinkan Allah. Dan insya Allah kita diizinkan Allah masuk di bulan suci Ramadan. Amin. Sayang kalau tidak dimanfaatin. Baik, Kiai. Tadi kan Kiai bilang sholat awabin dirutinkan, kemudian Al-Quran juga dibaca. Terus gimana cara kita bisa istiqomah untuk menjaga amalan-amalan yang kita lakukan di Ramadan Ya tersebut? dimulai dari hal-hal yang kecil. Lalu dilakukan terus menerus. Kemudian dia naikin. Dinaikin, maksudnya ditambah lagi. Tambah lagi. Dan memang harus keadaan siap sih. Gak bisa gak siap. Jadi masuk gelanggang tuh udah siap. Dari kata orang mau masuk kolam renang. Iya. Ya dari awal dia udah siap. Apa aja yang mesti disiapin kalau orang mau masuk kolam renang? Oh, kacamata. Terus? Kacamata. Kalau bisa baju renang. Terus? Kalau ada apa? Kelopak. Iya. Nah, iya itu kalau aneh tikar, telur Tikar. asin, Oh iya. timbel. Pasti lapar ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya gitu. Insya Allah mudah-mudahan pada Jadi barokah. harus ditingkatin dikit-dikit kayaknya Ya. gitu ya. Agar nanti Ya, makanya latihannya kan dari Rajab, Sya'ban udah latihan Ramadan tuh. sekarang dong. Oke. Ya iyalah. Gitu. Jadi begitu masuk Ramadan kita udah biasa.
Nah kadang-kadang kan orang kan kaget. Tiba-tiba langsung terawih. Nggak pernah qobliyah ba'diyah langsung terawih. Aduh langsung pegal-pegal. Nggak pernah puasa Senin Kemis, ayam malbit, nggak pernah Daud, nggak pernah nahan lapar yang 16 jam orang-orang sekarang itu kan. Ya puasa-puasa gitu kan tuh 12 jam, 16 jam, 20 jam. Nggak pernah begitu tiba-tiba langsung puasa. Ya kelenger-kelenger emang juga. Latihan lah apa-apa. Baik. Terakhir guys, sebagai closing statement juga, biasanya Kiai tiap hari itu langsung banyak kah baca Al-Qur'annya atau gimana? Terus saya memang dari dulu sih. Sombong aja. Saya dari dulu alhamdulillah sedikit bacanya. Kaget deh, shock lah. Ya itu kan udah jadi kebiasaan penghafal Quran. Baik, Kiai. Jadi bukan hal yang gimana-gimana gitu. Dan saya berharap mudah-mudahan saya diizinkan Allah masuk ke barisan penghafal Quran. Amin, insyaallah. Kita juga semua ya, bagi sahabat yang menghafal Al-Qur'an ya, mencoba untuk menghafal Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an juga. Kemudian di kita kan juga ada Quran Call kan Kiai. Iya. Masya Allah, Quran Call juga bisa kita jadikan platform untuk belajar Al-Qur'an. Yap. Gitu ya. Alhamdulillah. Baik sahabat, terima kasih Kiai Ya, atas sama-sama. ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan sama Amin, Kiai ya dapat Rabbana. menginspirasi kita dan dapat menjadikan dapat menjadi bekal buat kita nanti. Check you. CQ, Masya Allah. Cek apa? Cerita Cerita. kehidupan. Woi. Wah. Cerita kayak kehidupan. Tadi aku mau nyebutin CQ Ibu. Oke. Ternyata Qiyuh itu. cerita kehidupan. Pakai ternyata. Qiyuh ya Qiyuh. cerita Qiyuh. Iya. Oke, makasih Alhamdulillah. semuanya. Jazakumullah Kiai. Semoga Kiai diberikan kesehatan, Amin ya serta Rabbana. kekuatan agar tetap menjalani Amin. Sallu setiap ala hari Nabi dakwahnya tentunya. Siap. Juga menebarkan ilmunya kepada umat Yep. sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami, saya Abdul Haris menutup podcast kali ini. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat bermanfaat dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.